Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Halo Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan November 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari coba sampaikan di sini. Baik ya Gemini, langsung saja kita mulai. Ini dia, ada Knight of Swords, kemudian ada energi dari Four of Wands, kemudian di situ ada energi dari Eight of Cups, kemudian ada energi dari Three of Wands reverse, dan berikut ada energi dari Seven of Cups reverse. Nah, berikutnya ada energi dari Nine of Wands, kemudian ada energi dari Ten of Cups reverse, dan berikutnya ada energi dari Knight of Pentacles, dan berikutnya ada energi dari Page of Pentacles. Jadi kalau melihat begini ya, kamunya kelihatan banget lah ada rasa cemburunya kamu ya kepada si seseorang ini gitu. Jadi kayak kamu ngerasa bahwa kamu seperti dibiarkan menjadi orang luar dalam hidupnya dia gitu loh. Kayak kamu lihat bahwa dia lebih milih nih menghabiskan waktunya dia, energinya dia untuk orang lain gitu ya, atau untuk melakukan hal-hal lain. Dan dengan sikap yang seperti itu jadinya seperti mengabaikan dirimu, dan kamu pasti nggak seneng, kamu pasti nggak suka gitu loh. Udah berapa lama kamu bisa aja telah bersabar ya menghadapi sikapnya dia yang seperti ini. Kamu bersabar nunggu dia biar dia notice bahwa kamu ada, biar dia mengalihkan perhatiannya dia juga untuk kamu ya, berbagi perhatian minimal seperti itu. Kalaupun kamu tidak bisa dijadikan sebagai fokus utama dalam hidupnya dia, prioritas dalam hidupnya dia, setidaknya dia bisa membagi dengan imbang gitu loh. Bukannya kamu gak seneng kalau ngelihat dia seneng, tapi jangan kesenangannya dia kemudian mengorbankan dirimu gitu ya. Monggo lah, silakan, dianya itu tuh mau gimana di luar sana, monggo silakan, tapi jangan bablas kan gitu maunya kamu. Jangan bablas ke sana. Dia jangan lebih memilih temennya dia ya, main sama temennya dia sehingga ngelewatin acara ngedate sama kamu kan gitu ya. Boleh sih dia mabar kayak sama temennya dia, tapi mabarnya itu tuh jangan di momen-momen kamu sedang butuh dia gitu. Monggo lah, silakan dia menjadi anak yang berbakti bagi orang tuanya dia, silakan gitu ya. Bahagiakanlah orang tuanya, tapi jangan dalam upaya dia membahagiakan orang tuanya kamu yang jadinya dipaksa untuk mau untuk ini ya, terima apa adanya. Misalnya gini, dia ngasih gajinya dia sebanyak 25 juta sebulan, kasihlah gitu sama orang tua sedikit gitu ya. Jangan dia ngasihnya itu tuh bikin kamu mau beli garam aja pun mikir ya kan, di sana mau beli garam yang harganya cuma 12.000 kamu mikir gitu ya. Jangan dong kan di sana ya. Itu malah kamu sudah kayak berusaha untuk tabah sekian lama ini bersama dengan si dia gitu ya. Kamu kuat-kuatin dirinya kamu, bahkan kamu bisa sudah men-trigger dia. Kamu bukan hanya ya udahlah aku kuatin dirinya aku aja dalam diam gitu, bukan. Malah kamu udah ada itu kayak men-trigger dia. Misalnya kamu udah ngomong, beb boleh main beb, tapi kosongkan waktunya kamu Sabtu Minggu hanya untuk aku. Senin Selasa Rabu bolehlah kamu pergi sama temennya kamu ngopi kayak ngapain kayak, pergilah gitu, tapi Sabtu Minggu wajib sama aku lah. Dia nggak mau gitu ya. Padahal kalian sudah punya rencana yang sudah diatur sekian lama mau jalan kemana gitu ya. Dia dengan gampangnya sorry ya kita batal dulu ya sebab gini gitu. Nah tuh ya, ke sana. Kamu udah berusaha kayak apalah men-trigger dengan cara berpenampilan keren cantik gitu ya, bikin dia jadi berbunga-bunga sama kamu, kelepek-kelepek. Kamu udah bela-belain jadi inem pelayan seksi gitu ya pelayan di dapur ya, di ranjang ya gitu kan. Nah, tapi kok kayak belum ada dampak gitu ya. Jadi mari lihat semacam ada
putus asahnya kamu, aku harus bersikap kayak gimana lagi? Aku harus kuat sampai sejauh mana lagi nih kuatnya aku nih mau diuji coba sama dia. Sabarnya aku, toleransinya aku, mau apa lagi nih yang harus aku kompromikan dengan dia? Gitu. Kerugian apa lagi nih yang harus aku alami ketika aku memilih dengan dia? Konsekuensi apa lagi gitu? Kamu capek dengan ini semua. Itu mari lihat ya, kamu capek, kamu lelah. Gitu. Kamu lelah banget. Gitu ya. Kamu udah berusaha chatting dia, telepon dia, tapi dia malah kayak cuekin kamu. Itu ya. Jadi kayaknya kamu udah habis jurus, sudah habis energi, udah habis. Gitu lah. Jadi keputusasahannya kamu di sini tuh memang mari lihat bukan keputusasahan yang hanya akan menempatkan dirinya kamu down. Tidak. Mari lihat di sini itu rentang 21 hingga akhir bulan November, kamu kayaknya mulai bangkit lagi gitu ya. Dulu kamu sering galau, resah, gelisah, nangis gitu ya. Kamu udah mulai nih bangkit. Ah, enggak lah, aku enggak mau lagi kayak gitu. Itulah. Yang tadinya kamu kayak peduli sekali tentang bagaimana yang terjadi dalam relationship kalian. Bisa-bisa akhirnya kamu kayak, wah makin peduli aku, makin sakit kurasa. Udahlah mendingan aku pedulikan dirinya aku sendiri deh. Nah, mulai kamu kayak mengambil tanggung jawab bahwa dirinya kamu ini tuh mau seperti apa, mau bagaimana, itu harus kamu usahain sendiri. Gitu. Kamu nggak mau konyol, kamu nggak mau bodoh gitu ya. Seperti bagaimana kamu yang dulu. Nggak mau kamu lagi. Nggak, aku harus berubah. Gitu kamu. Kamu melanjutkan relationship ini dengan dia, tapi dengan cara yang mari lihat mulai berbeda. Kamu sudah punya pola pikir baru. Gitu ya. Apa yang kamu anggap menjadi beban bagi kamu, di sini tuh berusaha untuk kamu bereskan. Kalau nggak bisa kamu tanggung beban itu, kamu lepaskan. Kalau masih bisa kamu tanggung, kamu usahakan gitu. Jadi misalnya gini, contoh aja ini lagi ya, kembali. Ya tadi perkara uang. Sangat sedikit uang yang kamu dapatkan dari dia. Gitu. Padahal itu adalah tanggung jawabnya dia sebagai suami. Lebih banyak dia ngasih sama temennya, sama saudaranya, sama emaknya, misalnya gitu ya. Nah kamu kayak, oke, aku akan bangun bisnisnya aku, gitu lah. Aku akan kerja, aku akan melamar kerja, jadi apa kayak gitu ya. Jadi pokoknya aku kerja supaya aku bisa dapat duit, gitu loh. Biar kebutuhannya aku tercukupi, anak-anakku bisa tercukupi, gitu ya di sana. Nah kalau selama ini tuh kamu kayak yang cemburu kamu dengan rasa bahagianya dia. Oh, aku juga akan membahagiakan dirinya aku. Nah, mulai kamu kayak gitu. Mari lihat. Aku akan membahagiakan diriku. Di sana. Oh, dia bisa berteman, aku juga akan berteman. Gitu lah. Aku akan cari kesibukannya aku sendiri. Aku nggak mau gigit jari gitu ya, gabut nungguin dia. Aku cari aktivitasnya aku. Gitu kamunya. Aku cari aktivitasnya aku. Situ ya. Jadi kayak menunggu dia punya kesadaran harus memperlakukan kamu dengan baik, itu tidak lagi kamu lakukan. Tidak lagi. Kamu aktif ya, kamu aktif untuk dirinya kamu sendiri. Gitu loh. Kamu aktif. Ya. Mikirin dia bikin sakit kepala, nggak mau aku mikirin dia, mendingan aku tidur. Gitu kamunya kan. Mendingan aku tidur. Mendingan aku tuntasin drama Cinanya aku. Gitu ya. Nggak bisa dapat cinta-cintaan dari dia. Udah aku nonton aja film romantis itu, aku baca aja novel-novel romantis itu, gitu kamunya. Jadi kayak apa dampak dalam hubungan kalian berdua ini, berusaha untuk kamu lepaskan, nggak boleh lagi terdampak kepada kamu. Nah kalau untuk yang masih pacaran, bisa aja gini, bisa aja. Padahal tadi kamu sudah punya niat ya, mau married sama dia. Kamu bisa aja, nggak usahlah married dulu. Gitu, pelan-pelan aja lah dicari nanti. Pelan-pelan lah membuka diri nanti. Dengan orang yang lebih cocok untuk dijadikan pasangan pernikahan. Udah mulai kamu kayak gitu ya. Jadi Gemini di sini tuh kalian tahu kapan berjuang, kapan berharap, kapan melepaskan perjuangan dan pengharapan. Gitu.
nggak mau konyol, gini-gini terus keadaannya gitu, nggak mau kalian. Terlalu pinter kalian kan, terlalu pinter hanya terjebak di situasi yang seperti ini. Enggak lah, kalian nggak seperti itu. Walaupun kalian progresifnya, misalnya ya, terpaksa harus lambat, tapi nggak apa-apa gitu. Kalian anggap nggak apa-apa. Gitu. Nah di sana. Jadi kayak misalnya lah, kamu bukan, oh dia nggak jadi pasangan yang baik bagi aku, nggak jadi pacar yang baik. Udah deh, aku cari pacar aja lah. Bisa-bisa kalian nggak usah pacar deh. Mendingan aku cari duit aja lah banyak-banyak. Kejar karir aja lah tinggi-tinggi. Bisa seperti itu kalian di sana. Mulai belajar masa bodoh. Mau dia pulangnya jam 100, terserah. Mulai begitu kalian. Mari lihat. Nggak lagi sibuk nungguin dia sampai kamu kayak mengurangi masa durasi istirahatnya kamu karena kamu nunggu-nunggu kapan dia balik gitu kan. Ini kamu ya kalau ngantuk ya tidur gitu. Ya kalau capek istirahat. Nggak mau lagi kamu kayak harus ginilah mesti begitulah. Nggak mau lagi kamu. Di sana. Mulai kamu slow down ya. Tadinya kamu pengen cepet terjadi perubahan di sini. Bisa sekarang ini kamu yang kayak udahlah perubahan pokoknya terjadi. Mau urusan cepat lambat nggak ngurus lagi. Nah bisa gitu kamu ya. Bahkan dalam hubungan rumah tangga sekalipun. Bisa-bisa dalam rumah tangga ini ada beberapa kalian sedang mempersiapkan dirinya kalian. Untuk cepat atau lambat kamu akan meninggalkan relationship rumah tangga ini. Ada kepikiran seperti itu, mari lihat. Dan kayaknya ini pemikirannya bukan kayak pemikiran main-main ya. Kayak serius gitu kalian mikirinnya. Aku tunggu dulu anakku sampai besar, tamat dia sekolah ya, selesai dia wisuda gitu ya. Atau sampai dia tamat SMP aja lah misalnya. Aku akan tinggalin ini orang. Gitu. Tapi sebelum tinggalin, aku kumpulin dulu, aku banyak-banyak, aku mandirikan dulu dirinya aku sendiri, aku sehatkan dulu mental dan emosionalnya aku. Gitu-gitu kamunya kan. Jadi nggak hanya sebatas kayak nunggu, tapi kamu aktif. Dalam penantian ini kamu aktif. Tuh. Setidaknya wacana demi wacana ya. Yang ini sih mari lihat sih bukan hanya wacana omong kosong doang ya. Hanya pikiran melintas lalu. Tapi akan kamu manifestasikan dalam bentuk material, tindakan dunia nyata gitu. Nah, ketika kamu melakukan hal yang demikian, ketika ada shifting energi dari kamu, mari lihat ini orang kok kayak berubah. Ada berubahnya dia. Walaupun perubahannya dia ini tuh belum ke arah yang memang kamu harapkan ya. Belum. Jadi kalau selama ini dia menjauh, menghindar dari kamu, mulai dia itu kok kayak ada acara pendekatannya dia ke kamu. Gitu loh. Padahal kemarin-kemarin hari kamu udah nunggu-nunggu gitu ya. Selama berhari-hari, kapan dia chatting, kapan dia nelpon, bahkan kamu jatuh dalam penderitaan. Nggak tahu-taunya di sini lihat dia kayak datang nih chattingannya dia, datang nih teleponnya dia, bahkan bisa aja orangnya langsung cilukba sama kamu. Ya, di sana. Terjadi shifting di sini. Itulah. Yang tadinya dia pelit sama kamu, lebih mentingin orang lain, bisa dia kok kayaknya beb ini jajannya kamu. Gitu. Tapi walaupun dia berubah, mari lihat itu enggak mempengaruhi kamu banget gitu loh game ini. Oh ya, terima kasih. Paling kamu begitu. Ya, jadi udah kayak ngeflat aja udah perasaannya kamu. Gitu loh. Padahal biasanya teleponan dari dia, chattingan dari dia adalah hal yang paling kamu tunggu-tunggu yang bikin kamu bahagia. Lah tiba-tibanya dia melakukan hal demikian, udah ngeflat aja kamu. Halo katanya. Ya, halo. Kamu paling jawabnya gitu. Gitu ya. Jalan yuk. Ya kalau kamu punya waktu, kamu jalan. Kalau enggak. Padahal dulu ya kamu pengen banget gitu ya diajak jalan sama dia. Seperti itu. Ya. Mari lihat dia, ini bukan karena ngelihat kamu ya. Karena bisa-bisa dia nggak ngerti bahwa ada perubahan dari dalam dirinya kamu. Tapi pas moodnya dia ini tuh lagi ke dirimu. Kayak tiba-tiba dia kangen sama kamu.
tiba-tiba dia kayak peduli bagaimana keadaannya kamu di sana, gitu ya. Atau kayaknya dia sudah siap bersenang-senang di sana, sehingga dia baru nginget sama kamu. Nah, ini bisa gitu, mari nampak. Jadi kayak maksudnya dia supaya kamu nggak mikir yang aneh-aneh, biar kamu tahu, oh aku ada nih, aku say hello nih sama kamu, aku peduli kok sama kamu, gitu ya. Aku loh lagi kangen, soalnya aku lagi kangen ini sama kamu. Nah, kayak gitu ya. Jadi ternyata walaupun kamu kayak ngeliat dia acuh abai, nggak peduli sama kamu, tapi ternyata masih ada di sini, mari nampak, masih ada. Walaupun ini nggak bisa dikatakan, mari nggak bisa jamin bahwa sikap manisnya dia akan selalu continue ke kamu, ya, akan stabil. Mari nggak bisa jamin, tapi setidaknya rentang 21 hingga akhir bulan November, kamu akan lihat ada datang kehadiran seseorang ini dalam hidupnya kamu. Datang, gitu. Tiba-tibanya dia ngasih gift sama kamu, apa kayak gitu ya. Hadiah yang kamu, sesuatu yang kamu senangin gitu loh, ya. Misalnya dia tahu, wah kamu kemarin hari ada ngomong pengen beli baju warna merah misalnya gitu. Udah, bisa itu datang dia ngebeliin kamu baju warna merah. Gitu ya. Contoh-contohnya aja ya. Di sana. Itu loh. Jadi yang kamu anggap pergi, yang kamu anggap menjauh, yang kamu anggap cuekin kamu, menghindar dari kamu, ini orangnya datang, gitu loh. Kayak bisa merombak cara pikirnya kamu tentang dia. Seperti itu ya energinya. Tapi ya kayak kata Mari tadi, nggak ada berdampak, gitu loh. Nggak begitu terpengaruh bagi kamu. Malah bisa-bisa kalau dia makin care sama kamu, ya, dia datang kepeduliannya dia ke kamu, malah itu bisa jadi booster energinya kamu. Iya ya, aku pokoknya harus sukses, aku pokoknya harus bisa mandiri, gitu. Aku harus bisa tanpa dia. Justru datang energi tambahan, support energi tambahan bagi dirinya kamu ya, supaya kamu bisa lebih bener lagi nih, setidaknya untuk dirinya kamu sendiri, gitu. Di sana nanti tuh bisa agaknya ugal-ugalan ini si seseorang ini, itu ya, hari-hari nelfon ya, setiap saat chatting, bisa gitu, agak-agak cepet, seperti ada serangan seperti ada energi serangan dari dia yang bertubi-tubi kepada kamu. Nah seperti itu, nanti dia bisa akan bilang, aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku kangen sama kamu, gitu-gitu tuh. Tapi kamu, oh ya terima kasih ya udah mau kangen sama aku. Nah paling-paling kamu gitu aja, biasa gitu. Nggak ada kayak, aduh dia inget aku, dia ternyata kangen sama aku gitu. Walaupun dia bilang, minta maaf ya Beb, aku ngecuekin kamu ya, kamu sedih. Harusnya kan kamu, aduh gitu kan. Tapi bisa kamu, oh sadar diri dia rupanya gitu ya. Ngerti dia rupanya bahwa aku dicuekin sama dia. Udah gitu aja. Malah kayak kata Mari tadi, makin dia bilang, maaf ya Beb, makin iya aku harus buktikan. Malah gitu kan, aku harus buktikan bahwa kamu akan kangen sama aku lebih sering lagi, lebih lama lagi, sebab aku hanya akan pedulikan masa depannya aku hanya akan menyibukkan diriku pada sesuatu yang berdampak baik untuk diriku sendiri. Malah bisa kamu yang kayak gitu di sana ya. Jadi yang kayak boleh dikatakan mengobati sih ya, banyak sedikitnya pasti akan mengobati dirimu atas apa yang nanti yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia ucapkan gitu, pasti banyak mengobati kamu. Tapi bukan untuk, mari lihat sementara waktu ini ya, bukan untuk kemudian kamu jadi merasa mantap dan yakin kamu dengan dia. Justru kamu mantap dan yakin dengan dirinya kamu sendiri. Ya, bukan kepada hubungan ini. Bisa dipaham ya. Aku harus memang betulan, aku ini harus kerja. Aku harus cari duit. Aku harus ngebahagiain dirinya aku. Nah, kira-kiranya seperti itu. Mari lihat. Ya, oke, baik.
Ya, dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, kemudian Sagittarius, ada energi dari Taurus, berikut ada energi dari Pisces, ada energi dari Capricorn, energi dari Virgo di sini. Hadir energi dari Scorpio, energi dari Aries. Hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.